Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Vincent Juliet Sulu, dalam program acara Swipe Right Komunikasi dan Hubungan di Era Digital untuk Gen Z. Dan hari ini kita akan mengulas bagaimana media sosial dan teknologi mengubah cara kita berinteraksi. Sekarang kita sudah bersama para narasumber kita. Untuk itu, mari kita berkenalan dengan mereka. Baik, terima kasih. Saya Dela Rahayu. Saya Elpriani Trivena Rewalino. Saya Graciela Gabriela Elation Rugo. Saya Destri Natalia Langelipu. Gen Z adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi di tengah mereka. Tapi, di balik swipe dan klik, apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan di antara kita? Mari kita dengarkan pendapat dari narasumber pertama kita, Dela Rahayu, seorang influencer media sosial. Baik, terima kasih Vincent. Memang benar, media sosial sekarang ini telah menjadi bagian besar dari kehidupan kita sehari-hari, terutama Gen Z. Kita terbiasa berbagi momen-momen penting, bahkan pikiran-pikiran kita dalam hitungan detik lewat post atau story. Mudah, cepat, dan seolah-olah kita selalu terhubung dengan orang lain. Namun, di balik kemudahan itu seringkali kita lupa bahwa banyak dari interaksi ini sebenarnya tidak selalu mendalam. Kadang kita berbicara atau berinteraksi hanya untuk mengisi kekosongan atau sekedar memberi like tanpa benar-benar merasa terhubung. Namun, meskipun media sosial bisa terasa dangkal di permukaan, ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan yang autentik, bahkan di dunia maya. Salah satunya itu adalah kejujuran. Saat kita berbagi di media sosial, kadang kita terlalu fokus untuk menampilkan versi terbaik diri kita yang bisa membuat hubungan terasa kurang tulus. Hubungan yang kuat dibangun melalui kejujuran. Misalnya, ketika kita berbagi tantangan atau momen sulit, itu bisa membuka ruang untuk saling memahami dan mendukung. Kejujuran dalam berbagi perasaan itu sangat penting, karena hanya dengan begitu kita bisa merasa bahwa orang lain benar-benar memahami kita, bukan hanya sekedar mengikuti update kita. Jadi, meskipun media sosial bisa terasa superficial atau sekedar hiburan semata, kita sebenarnya bisa menciptakan hubungan yang lebih dalam atau bermakna, asalkan kita benar-benar berusaha untuk berinteraksi dengan tulus, mendengarkan dengan hati, dan menunjukkan perhatian yang nyata kepada orang lain. Menarik sekali, Dela. Selanjutnya kita akan mendengarkan Saudari Elpriani, seorang ahli psikolog yang akan membahas dampak kesehatan mental dari komunikasi digital. Oke, baik. Terima kasih Vincent. Jadi, komunikasi digital dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental kita. Sebagai contoh nih, yang pertama, ada stres dan kecemasan. Teknologi seringkali memerlukan respon cepat, dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Misalnya, saat bekerja dalam tim jarak jauh, anggota mungkin merasa tertekan untuk segera merespon email atau pesan yang dapat meningkatkan tingkat stres. Yang kedua, sebagai contoh ada isolasi sosial. Meskipun komunikasi digital memungkinkan untuk terhubung dengan lebih banyak orang, itu juga dapat menyebabkan isolasi sosial. Orang mungkin menghabiskan banyak waktu di depan layar dan kurang berinteraksi secara langsung, yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan kesejahteraan emosional. Terus selanjutnya ada contoh yang ketiga, perbandingan sosial. Media sosial memungkinkan kita untuk melihat kehidupan orang lain tampak sempurna, yang dapat menyebabkan perasaan tidak cukup atau depresi. Misalnya, melihat liburan mewah atau pencapaian karir orang lain dapat membuat seseorang kurang dan menurunkan harga diri. Ada contoh yang terakhir yaitu kecanduan dan ketergantungan. Penggunaan berlebihan media sosial dan perangkat digital dapat menyebabkan kecanduan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesehatan mental. Jadi, untuk mengatasi dampak-dampak ini, penting untuk mengelola waktu layar, membatasi penggunaan media sosial, dan memastikan interaksi langsung yang cukup. Menarik sekali gagasan yang sudah disampaikan oleh Saudari Elpriani. Selanjutnya kita ada Saudari Graciela, seorang konten kreator yang akan berbagi pandangan
tentang keaslian di dunia digital. Baik, terima kasih Vincent. Keaslian dalam dunia digital menjadi topik yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Jika di dunia nyata, keaslian sering dikaitkan dengan identitas fisik dan tindakan nyata di dunia digital, keaslian menjadi lebih cair dan bisa dibentuk. Meskipun dunia digital menawarkan banyak kemudahan, kita perlu menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Keaslian di dunia digital adalah konsep yang terus berkembang dan penuh tantangan. Di media sosial, misalnya, identitas seorang seringkali merupakan konstruksi dari berbagai filter, editan, dan narasi yang ingin ditampilkan. Konsep keaslian menjadi relatif dalam dunia digital. Apa yang dianggap asli oleh satu orang, mungkin dianggap tidak asli oleh orang lain. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, nilai, dan pengalaman pribadi. Tidak ada jawaban tunggal yang pasti mengenai apa itu keaslian dalam konteks digital. Yang pasti, kita perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi membentuk identitas dan interaksi sosial kita. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan potensi positif dari dunia digital sambil tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Terakhir, ada Saudari Destri, seorang pengamat tren Gen Z yang akan membahas etika dalam menggunakan aplikasi kencan. Baik, terima kasih Vincent. Mari kita bahas etika dalam menggunakan aplikasi kencan. Penggunaan aplikasi kencan semakin populer sebagai cara baru untuk bertemu orang-orang dan menjalin hubungan. Namun, seperti halnya interaksi sosial lainnya, penting untuk selalu berpegang pada etika agar pengalaman menggunakan aplikasi ini menjadi positif dan aman bagi semua pihak. Dalam era digital yang semakin terhubung, aplikasi kencan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Namun, kemudahan dalam bertemu orang baru melalui platform ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan etika. Menggunakan aplikasi kencan dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat jika dilakukan dengan etika yang baik. Dengan saling menghormati dan berkomunikasi secara terbuka, kita dapat membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Wow, diskusi kita hari ini sangat luar biasa. Kita telah belajar banyak tentang tantangan dan peluang dalam komunikasi digital untuk Gen Z. Semoga kita semua bisa menerapkan wawasan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung di tempat ini. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah bergabung dengan kami Swipe Right, Komunikasi dan Hubungan di Era Digital untuk Gen Z. Sampai jumpa di episode berikutnya.